Film ini dimulai di sebuah hutan lebat di Afrika. Selanjutnya, kita bertemu dua penjaga hutan, Winston dan rekannya, Gabi, yang sedang menjalankan misi pengawasan. Mereka berlayar dengan perahu kecil menyusuri sungai, dikelilingi hutan lebat. Gabi mengoperasikan drone yang terbang di atas area tersebut, merekam gambar, ketika tiba-tiba drone tersebut ditabrak oleh seorang anak laki-laki tak dikenal, dan transmisi terputus. Gabi bersikeras pergi ke hutan untuk mengambil perangkat tersebut, meskipun Winston mengatakan bahwa tidak aman untuk menyimpang dari sungai dan memasuki hutan karena orang-orang menghilang di sana. Namun Gabi mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan sampah di hutan, yang meyakinkan Winston. Gabi pergi sendirian ke hutan, sementara Winston tetap di perahu. Sementara itu, kita melihat anak laki-laki yang sama sebelumnya, tetapi sekarang ia ditemani, dan membawa drone penjaga hutan. Saat Gabi masuk lebih dalam ke hutan, kedua pria itu mengolesi lumpur pada kamera, dan Gabi menyadari bahwa bagian drone telah hilang. Merasa aneh karena tidak menemukannya di sana karena ia yakin drone itu ada di lokasi. Ia mencoba menggunakan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Sementara para pria itu menyiapkan beberapa jebakan, Winston memeriksa mengapa ia tidak bisa melihat apapun di kamera dan mendapati bahwa itu telah ditutup, dan membuatnya takut. Kedua pria itu tampaknya sangat mengenal hutan penuh rahasia itu. Mereka mengambil jamur dan melepaskan bubuk yang menyebar ke seluruh hutan. Gabi kini sendirian dan tersesat. Ia mencoba menghubungi Winston, tetapi pria itu tidak lagi berada di perahu. Saat ia melihat peta untuk menentukan arah, sesuatu tampak sedang mengawasinya, dan wanita itu mulai merasakan kengerian dari tempat itu. Ketika ia melihat lagi sesuatu itu, makhluk itu telah menghilang. Gabi mulai mendengar beberapa suara datang dari hutan dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, tanpa menyadari bahwa ia sedang menuju ke jebakan para pria. Saat ia berjalan, ia tidak memperhatikan tali di tanah dan akhirnya memicu jebakan, yang menusuk kakinya, dan wanita itu menjerit kesakitan. Gabi bangkit dan menggunakan radio untuk memanggil Winston untuk meminta bantuan. Saat melakukannya, sesuatu berlari melewatinya, membuatnya tidak punya pilihan selain mencoba keluar dari sana. Wanita itu berhasil melepaskan potongan kayu dari kakinya dan terus berjalan sampai dia menemukan cahaya merah yang kuat yang berasal dari hutan. Winston sekarang mencari temannya dari perahu, dan cahaya merah terus meningkat sampai hari berubah menjadi malam. Winston memutuskan untuk turun dari perahu dan mencarinya di hutan. Kita melihat bahwa Gabi berhadapan langsung dengan cahaya merah itu. Untuk sesaat, dia tampak terhipnotis. Winston memanggil temannya, tetapi tiba-tiba mendengar suara aneh yang sama bergema di hutan dan diliputi rasa takut ia pun kehilangan keseimbangan dan jatuh ke rawa. Suara-suara itu terus berlanjut, dan untuk sesaat Winston melihat sesuatu di balik pohon dan mengira itu adalah Gabi, ia pun mengejarnya. Tetapi kita melihat bahwa wanita itu akhirnya menemukan kabin. Ia mendekat dan mengetuk pintu, menanyakan apakah ada orang. Tanpa jawaban, ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menemukan banyak barang. Wanita yang terluka itu memutuskan untuk beristirahat dan merawat lukanya. Winston akhirnya berhasil keluar dari rawa, tetapi makhluk itu sudah ada di dekatnya dan mulai mengeluarkan suara-suara yang membuatnya takut, membuatnya berlari ketakutan. Gabi sedang tidur di kabin dan bermimpi buruk, di mana ia memuntahkan sesuatu yang membuat wanita itu terhentak. Ia segera terbangun dan dikejutkan oleh kedua pria itu. Pria itu segera mendekati Gabi dan mengancamnya dengan pisau di lehernya, sambil menanyakan siapa yang mengirimnya. Gabi menjelaskan bahwa ia di sana hanya untuk mengambil drone-nya dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Pria itu melihat kaki wanita itu dan berkata bahwa ia telah merusak perangkap mereka. Kembali ke Winston, pria itu ketakutan, bersembunyi di balik pohon dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini tidak nyata. Namun sialnya bagi pria itu, sesuatu mulai mendekat. Dan ketika ia berbalik untuk memeriksa, ia menemukan sesosok makhluk humanoid berkaki 4 dan tanpa berpikir dua kali, saatnya berlari. Di dalam kabin, para pria itu memutuskan untuk mengurus Gabi. Gabi yang penasaran ingin tahu siapa mereka, dan menanyakan nama mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Baren dan putranya, Stefan. Ia bertanya apakah Gabi datang dari kota, tetapi Gabi menjawab ia dari di pos penjaga hutan. Baren mempertanyakan berapa banyak penjaga hutan yang ada sekarang, dan Gabi menjawab hanya ada 2. Kemudian, saat menyiapkan makan malam, Gabi mendengar suara aneh itu lagi dan bertanya kepada pria itu, "Apa itu?" Pria itu menjawab bahwa itu hanyalah seekor sapi tua. Saat makan malam, ayah dan anak itu mengucapkan doa yang agak aneh, dan Gabi tidak mau makan makanan itu. Dengan sinis, Baren menyuruhnya untuk menikmati makanan mereka. Kita melihat Winston masih berlari dari makhluk yang mengejarnya dengan ganas. Ia akhirnya tersangkut di dahan, yang membuatnya putus asa dan terjatuh. Monster itu tepat di depannya dan mendekat dengan cepat. Winston mencoba mencabut pisaunya, tetapi menyadari ia kehilangan senjatanya dan memutuskan untuk lari lagi sementara makhluk humanoid itu menjerit mengerikan. Kembali ke kabin, semua orang bersiap untuk tidur. Namun Gabi mengatakan ia melihat seseorang di luar yang tampak bukan manusia, dan keduanya tampaknya tahu siapa itu. Setelah berhenti sejenak untuk mendengarkan, Winston kembali bersembunyi dan bahkan tidak menyadari ketika akar jamur perlahan mendekat hingga ia diserang. Kembali ke trio, Baren menyiapkan obat rumahan untuk mengobati luka Gabi. Wanita itu masih tidur dan ia membiarkan putranya mengurus sisanya. Anak laki-laki itu belum pernah melihat wanita sebelumnya dan mulai mengamatinya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak melakukan apapun selain itu. Sekali lagi, Gabi bermimpi aneh, beberapa tanaman keluar dari tubuhnya. Ia segera terbangun ketakutan, tetapi ia sendirian di kabin karena ayah dan anak itu pergi berburu. Gabi mencoba menghubungi Winston. Ia menjawab sambil menyebutkan namanya dan bertanya di mana ia berada. Namun pria itu tampak bingung dan mengatakan hal-hal aneh yang membuat Gabi semakin khawatir. Sementara Gabi membuat api untuk menghangatkan diri, Baren berburu bersama putranya dan berhasil membunuh seekor babi hutan. Saat mendekati mangsanya, ia mengolesi darah babi hutan itu pada putranya dan meminta maaf kepada Ibu Pertiwi atas perbuatannya. Saat mereka melakukan ritual aneh, mereka mencium bau asap, dan Gabi yang berada di dalam kabin akhirnya membakar area kecil untuk menandai lokasinya. Baren memasuki kabin dengan marah dan mengatakan bahwa tidak boleh ada api di siang hari. Gabi menjawab bahwa tujuannya agar rekannya dapat menemukannya di dekat asap.
Baren mengatakan ia pasti sudah menemukannya, karena keduanya memiliki radio untuk berkomunikasi. Ia mengatakan kepada pria itu bahwa ia mengkhawatirkan temannya karena ia mendengar suara-suara aneh sebelumnya, tetapi pria itu mengabaikannya dan mengatakan ia akan membawanya kembali nanti. Sepanjang malam, Baren terus merawat luka Gabi sementara ia mencoba berkomunikasi dengan Winston, tetapi tidak ada respons. Gabi menyerah untuk menghubunginya dan mulai berbicara dengan Baren, mengatakan bahwa putranya seharusnya belajar dan tidak tinggal di hutan. Baren menjawab bahwa ia sedang mempelajari apa yang perlu. Gabi juga bertanya di mana ibunya berada, dan pria itu menjawab bahwa ia kehilangan istrinya karena kanker tulang dan sudah 13 tahun berlalu. Gabi mengatakan ia turut berduka cita atas kehilangannya, tetapi pria itu berkomentar bahwa itu hanyalah hidup, dan Gabi bertanya apa yang dilakukannya sebelum berakhir di sana. Pria itu mengatakan ia adalah seorang ilmuwan dan ahli fitoatologi, dan setelah Lily pergi, segalanya berubah. Istrinya adalah seorang insinyur kimia. Stefan memberikan kalung kepada Gabi, dan Baren mengatakan itu hadiah agar Gabi mengingat mereka. Wanita itu berterima kasih, tetapi merasa semua ini sangat aneh. Kita sekarang melihat tubuh Winston yang tak bernyawa tertutupi oleh beberapa jamur dan tanaman, persis seperti dalam mimpi Gabi. Di dalam kabin, Gabi kembali bermimpi yang sama. Hanya saja, tanaman itu mulai memasuki mulutnya. Baren segera membangunkannya, tetapi menutup mulutnya karena makhluk itu berkeliaran di sekitar kabin. Stefan meraih busurnya sementara makhluk itu mencoba masuk. Baren bertanya apakah Gabi bisa tetap diam, dan Gabi menjawab tentu. Entitas itu berusaha masuk dengan segala cara. Baren memperingatkan bahwa jika mereka berhasil masuk, ia harus tetap diam karena entitas ini buta. Ia mulai mengoleskan cairan ke sekujur tubuhnya, sementara ayah dan anak itu bersiap menghadapi monster itu. Dan Gabi hampir diserang, tetapi Baren bertindak cepat dan berhasil melindunginya. Salah satu entitas humanoid berhasil memasuki kabin, tetapi Stefan menembaknya, membuatnya mundur. Serangan itu tidak bertahan lama karena entitas lain muncul dan mencoba menyerang Baren. Seperti yang ia katakan sebelumnya, mereka hanya harus tetap diam karena entitas-entitas ini buta. Mereka membuat gerakan ringan, tetapi Gabi akhirnya mengeluarkan suara, menarik perhatian. Stefan datang untuk membantu, menyerang beberapa kali. Ayah dan anak itu bertarung bersama sampai mereka berhasil mengusir entitas itu, dan Baren segera menutup pintu. Melihat Gabi berlumuran darah makhluk itu, Stefan segera melepas pakaiannya, membuat wanita itu kebingungan. Baren memintanya untuk mempercayai mereka, dan Stefan mulai membersihkan darah Gabi. Baren menyadari ia terluka, dan Gabi merasa tidak enak badan lalu pingsan. Kemudian, Baren menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu adalah jamur humanoid. Mereka lebih menyukai manusia dan memakan seluruh tubuh. Meskipun sudah menjelaskan, Gabi bertanya kegilaan apa yang ia bicarakan. Baren mengatakan bahwa pada dasarnya itu adalah organisme terbesar di planet ini yang hidup di sekitar mereka. Ia menjelaskan bahwa entitas ini lebih tua dari seluruh sejarah manusia dan siap menyebar. Gabi bertanya apakah ini dewa yang ia sebutkan sebelumnya, tetapi Baren berkomentar bahwa manusia percaya pada hal-hal yang lebih buruk dan itu hanyalah salah satunya. Gabi bertanya apakah Stefan berpikir seperti ayahnya, tetapi anak laki-laki itu menjawab, waktunya tidur. Wanita itu bermimpi lagi di mana ia berada di tengah hutan. Seseorang muncul di belakangnya dan menyentuhnya, tetapi tak lama kemudian jamur itu muncul di lehernya, membuatnya terkejut, dan ia pun terbangun. Stefan ada di sampingnya dan memujinya cantik. Ia bereaksi dengan baik dan menunjukkan ponselnya. Mereka berfoto berdua, serta foto-foto lain tentang kehidupannya. Stefan terpesona, tetapi tak lama kemudian ayahnya muncul, menyebut Gabi monster dan memintanya meninggalkan rumah. Stefan dan Baren memutuskan untuk pergi ke tempat lain, sementara Gabi mengumpulkan sisa-sisa ponselnya yang telah dirusak Baren dan menemukan sebuah buku berisi beberapa catatan. Sementara itu, Baren memberikan persembahan kepada duanya, berlutut di depan pohon dan melihat ke dalam tempat beberapa jamur mulai tumbuh. Ia meninggalkan sedikit darah di dalam pohon, mengambil satu jamur, dan mulai memakannya. Ia memberikan satu lagi kepada putranya, lalu memeriksa lukanya menunjukkan perhatian. Baren kembali ke rumah dan mendapati Gabi sedang membaca buku-bukunya. Ia juga menyadari bahwa Gabi terinfeksi, yang membuat wanita itu khawatir, tetapi ia memintanya untuk pergi. Stefan tampak tidak setuju dengan keputusan ayahnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Tak lama kemudian, terdengar ketukan, jadi Baren memutuskan untuk memeriksa. Begitu ayahnya pergi, Stefan mencari sesuatu untuk mencoba membantu Gabi, bahkan menjilati jamur di lengannya dan kemudian memeluknya. Gabi menghibur anak laki-laki itu, mengatakan dia akan selalu mengunjunginya. Baren kembali untuk memberitahu bahwa sudah waktunya untuk pergi dan Gabi meminta untuk Stefan ikut bersamanya, tetapi sang ayah hanya tertawa. Saat mereka berjalan, Gabi bertanya kepada pria itu bagaimana mereka tidak terinfeksi oleh makhluk-makhluk itu. Dia menjawab bahwa mereka terinfeksi, dan mereka terus berjalan sampai Gabi menemukan Center Winston. Dia menuju ke tempat jamur humanoid dan Baren memperingatkan bahwa itu berbahaya, tetapi Gabi mengabaikannya. Dengan enggan, Baren memutuskan untuk mengikutinya. Gabi menemukan kamera keamanan dan mengeluarkan kartu memori. Mereka berjalan sedikit lebih jauh dan menemukan tubuh Winston yang ditutupi beberapa jamur. Setelah menyentuh tubuh temannya, Gabi menemukan dia masih hidup. Winston meminta untuk dibunuh, tetapi Gabi menolak, mengatakan ia bisa membawanya ke rumah sakit. Baren bersiap untuk bertindak, tetapi Gabi menghentikannya. Ia bertanya apakah ada cara untuk membantunya, tetapi Baren hanya memberikan anak panah kepada Winston, yang memilih untuk mati. Tangisan Gabi yang keras menarik lebih banyak entitas humanoid dan Baren memintanya untuk segera keluar dari sana. Keduanya segera kembali ke kabin dan membangunkan Stefan yang senang karena Gabi tidak pergi. Baren menutup semua pintu masuk kabin karena lebih banyak entitas mendekat. Di malam hari, Gabi bermimpi lagi dan terbangun menyadari jamur menyebar. Ia memberitahu Baren bahwa ia tahu Stefan punya obat untuk mengatasinya, tetapi Baren mengabaikannya dan meninggalkan tempat itu. Gabi bertanya kepada Stefan kemana ayahnya pergi dan anak laki-laki itu menjawab bahwa ia pergi untuk berdoa. Memanfaatkan ketidakhadiran Baren,
Ia bertanya tentang ibu anak laki-laki itu dan Stefan mengatakan ia hanya memiliki sedikit ingatan tentangnya tetapi sekarang ia tinggal di hutan, yang tidak bisa dipahami Gabi. Anak laki-laki itu berkata akan menunjukkannya sementara Baren yang sedang berdoa mendengar suara-suara dari jamur humanoid dan tampak terkejut melihat cahaya merah di arah belakang. Gabi mencoba meyakinkan Stefan untuk pergi bersamanya, mengatakan ia juga bisa menjadi ranger dan mencoba beberapa cara untuk membawanya, bahkan mengatakan ada beberapa wanita untuknya. Namun Stefan ingat ayahnya berkata semua orang akan segera mati. Tak lama kemudian, pria itu memasuki kabin dengan wajah pucat dan tampak ketakutan. Keesokan harinya, Baren melakukan ritualnya yang biasa kepada putranya, memberikan jamur lagi, dan infeksi Gabi mulai menyebar lebih cepat. Baren dan Stefan pulang ke rumah, dan Baren memperhatikan anak laki-laki itu sangat ingin pulang. Ketika Stefan tiba di rumah, ia mencium Gabi, tetapi itu hanya untuk memberinya jamur pemberian ayahnya. Baren tidak berkomentar apa-apa dan bertanya apakah ia siap untuk kembali ke kehidupannya, tetapi melihat obatnya bekerja, ia berkata ingin tinggal. Baren tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Stefan senang dengan berita itu dan memutuskan untuk mengajari Gabi cara menggunakan busur. Ia memutuskan untuk membawanya ke pohon suci untuk mereka, pohon yang sama dari mimpinya. Stefan dan Gabi mulai mengalihkan perhatian Baren sementara ia merakit teleponnya dari bagian-bagian yang ia kumpulkan. Gabi berhasil melihat foto-foto yang diambilnya dari entitas itu. Dan selama percakapan, Baren akhirnya bersemangat. Gabi mengatakan ia ingin tahu agama yang sangat dibanggakan Baren ini, tetapi ini membuatnya semakin kesal. Ia mengubah nadanya selama percakapan, dan memutuskan untuk menunjukkannya kepada wanita itu. Kemudian ia dan putranya melakukan persiapan. Stefan mengoleskan cat merah ke wajah Gabi dan Baren meniupkan bubuk ajaib ke wajahnya. Gabi dengan cepat menemukan dirinya di dimensi lain dan menyaksikan banyak hal sekaligus. Wanita itu terbangun dengan telanjang bulat di rawa dan melihat seorang pria muncul dari air. Pria itu ternyata Stefan yang juga telanjang, dan keduanya terlibat dalam pertemuan yang penuh nafsu. Saat Gabi sedang asyik menikmati, ia kembali terbangun di pohon suci dan mendapat banyak penglihatan buruk sekaligus, tetapi kali ini ia terbangun di dunia nyata. Ia bertanya kepada Baren di mana ia berada, dan Baren menjawab bahwa ia berada di kuil mimpi, menambahkan bahwa 4 jam telah berlalu sejak ia pergi ke sana. Wanita itu berkomentar bahwa rasanya seperti berbulan-bulan telah berlalu dan Baren bertanya, apa yang ia katakan, tetapi Gabi tetap tidak mengerti apapun. Ia menatap Stefan dan menyadari bahwa itu juga mimpi. Baren pun menanyakan pertanyaan yang sama seperti dalam mimpi, ingin tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Kita mengetahui bahwa monster itu ingin menghabisi nyawa putra Baren. Namun pria itu tidak tega melakukannya kepada putranya sendiri. Gabi dan Stefan menjadi lebih akrab dari sebelumnya, saling tertawa sementara Baren tetap berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Malam harinya, Baren memutuskan untuk keluar berdoa, sementara Gabi dan Stefan mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya bertemu Baren di jalan. Ayah Stefan berkata ia tidak mengerti mengapa putranya ingin pergi karena ia selalu melindunginya. Gabi mengeluarkan pisau untuk mencoba menghentikan langkah pria itu, tetapi ia terus berjalan. Baren berkata ia akan membawa Stefan menjalani kehidupan perbudakan di kota, tetapi Gabi menjawab bahwa ia hanyalah orang gila. Ia berkata ia berhasil mendapatkan buku Baren dan akan memperkenalkannya kepada dunia. Namun ketika mereka hendak pergi, Baren memberitahu putranya bahwa tidak ada yang bisa ia temukan di kota. Baren mengklaim bahwa jika Stefan meninggalkannya sekarang, pengorbanan ibunya akan sia-sia. Namun Gabi mengatakan bahwa ialah yang membunuh istrinya. Baren menjawab bahwa ia memilih untuk mati di sana dan mengingatkan putranya akan perjalanan besar mereka, ziarah yang mereka lakukan bersama. Anak laki-laki itu menyerah untuk melarikan diri bersama Gabi dan kembali kepada ayahnya. Gabi memutuskan untuk pergi sementara mereka berdua tetap di kabin. Tetapi di tengah jalan, ia merasakan sesuatu dan memutuskan untuk kembali mengamati mereka dari kejauhan. Stefan bertanya kemana mereka akan pergi, dan Baren menjawab mereka akan berkorban, tampak terguncang karena harus melakukannya. Gabi pergi ke kabin dan sementara ayah dan anak itu menyusuri jalan setapak menuju pohon suci. Stefan masih tidak mengerti karena ia tidak melihat kenapa mereka harus berkorban. Namun ayahnya hanya berkata bahwa dewa mereka akan menyediakan. Jadi mereka melanjutkan perjalanan. Gabi yang mencoba menyelamatkan Stefan menemukan jamur humanoid dan bersembunyi di balik pohon. Kembali ke Baren. Ia menjelaskan kepada putranya bahwa Tuhan telah memilihnya dan persiapan pun dimulai. Baren memukul punggung putranya sementara Gabi mencoba melarikan diri dari para humanoid dan berhasil mengenai salah satunya. Anak laki-laki itu, yang kini menyadari rencana ayahnya, mencoba melawan takdirnya, tetapi pohon itu mulai mencengkeramnya sementara Baren bersiap untuk membunuhnya. Ketika ia hendak melakukannya, Gabi muncul untuk menolong, tetapi dengan cepat tertahan oleh dahan pohon dan terperangkap. Untungnya, ia berhasil membebaskan diri. Ia menembakkan panah ke Baren yang tidak banyak berpengaruh dan Baren segera menyerang. Stefan berlari untuk menolongnya, tetapi Gabi pingsan dan terbaring di tanah sementara jamur humanoid mendekatinya. Mereka berhadapan, tetapi Stefan berlari untuk menolong kekasihnya. Saat melawan monster itu, Baren menyeret Gabi dengan menjambak rambut dan menyeret ke pohon. Stefan berhasil menghabisi makhluk itu dan ketika Baren hendak membunuh Gabi, Stefan menyelamatkannya tepat waktu dan menusuk ayahnya dari belakang. Baren jatuh ke tanah dan mencoba memanipulasi putranya, mengatakan itu hanya ujian. Namun Gabi, melihat ada makhluk itu di dekatnya, meminta mereka untuk melarikan diri dan membiarkan Baren mati. Keduanya kembali ke kabin dan saat Gabi mandi, ia mendapat penglihatan lain. Organisme itu mencoba menghubunginya, tetapi ia terbangun. Ia mengambil buku Baren dan mulai membaca. Sementara itu, Baren berjuang agar tidak berubah menjadi jamur humanoid dan mencoba segala cara agar pohon itu memberinya kesempatan lagi, tetapi sia-sia dan ia akhirnya terinfeksi lagi tanpa jamur untuk penawarnya. Gabi, yang sudah terinfeksi, kini perlahan-lahan sekarat. Tanpa jamur untuk melindunginya, ia meminta Stefan untuk pergi melihat dunia. Beberapa hari kemudian, kita melihat bahwa infeksinya semakin parah. Ia hampir berubah menjadi jamur humanoid dan meminta Stefan untuk melenyapkannya. Apa yang dilakukan Stefan?
Kini Stefan sendirian ketika organisme itu menunjukkan dirinya lebih hidup dari sebelumnya, dan ia memutuskan untuk mengikuti nasihat kekasihnya dan meninggalkan hutan terkutuk itu. Ia kini berada di kota besar, menjalani kehidupan baru, masih berusaha membiasakan diri dengan semua hal baru itu, hidup dengan aman jauh dari semua kegilaan itu. Namun, ia tidak menyadari, tetapi semua yang disentuhnya menjadi terkontaminasi.